Halo teman-teman, kembali lagi di Manhua TV. Sebelum Mimin lanjut ke cerita, Mimin mau menginformasikan kepada teman-teman mengenai sebuah aplikasi penghasil cuan beneran cuy. Adapun nama aplikasinya adalah Xword. Baik, kita langsung aja menuju aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan depan dari aplikasinya. Sebelum masuk ke beranda ini, nanti teman-teman bakal diminta untuk mendaftar lebih dulu. Bisa menggunakan Gmail, Facebook, dan Twitter. Tapi Mimin sarankan pakai Gmail aja biar lebih mudah. Nah, bagi teman-teman pengguna baru, Mimin ada kode hadiah buat teman-teman. Nanti kodenya Mimin letakkan di deskripsi ya. Cara ngambilnya, teman-teman bisa masuk ke bar sebelah kiri ya teman-teman. Di sana ada pilihan kode hadiah dan masukkan kode hadiahnya ke sini. Jangan lupa ya, kode hadiahnya Mimin letakkan di deskripsi. Siapa cepat dia dapat karena kuota terbatas. Semoga teman-teman beruntung. Selain menggunakan kode hadiah ini untuk bisa mendapatkan uang, ada cara lain lagi untuk bisa menghasilkan uang secara cepat, yaitu dengan bermain game yang tersedia di Xword. Seperti yang Mimin tampilkan di layar saat ini, gamenya ada di menu bagian bawah. Kalian bisa scroll ke bagian bawah, di sana ada menu aplikasi web. Seperti yang terlihat, ada beberapa pilihan game yang bisa kalian mainkan. Setelah bermain, kalian akan menghasilkan sebuah koin biru yang bernama Point Build. Point Build nantinya bisa kalian jual untuk menjadi poin USDT. Dan sekarang akan Mimin perlihatkan contohnya saat ini. Mimin punya poin build sebanyak 102,9 dan akan Mimin jual poin buildnya agar bisa mendapatkan USDT. Mimin akan coba jual semuanya dan terlihat hasil yang Mimin dapatkan yaitu 0,12 sekian-sekian USDT. Minimal melakukan penarikan adalah 1 USDT. Semakin banyak kalian mengumpulkan poin build, semakin cepat kalian mendapatkan uang. Nanti akan Mimin perlihatkan proses penarikan uangnya. Nah, selain menggunakan game ataupun kode hadiah, teman-teman juga bisa menghasilkan uang dengan cara memelihara sebuah pet. Karena dari pet mereka akan menghasilkan poin build setiap detik. Walaupun kalian sedang offline, mereka tetap mengumpulkan poin buildnya. Ibarat kata seperti kalian punya tuyul. Di bagian bawah sebelah kanan pet, kalian nanti bisa klik bagian itu untuk mengambil poin buildnya. Adapun caranya, kalian masuk dulu ke bagian menu ini dengan memberi makan dan meningkatkan levelnya. Seperti yang Mimin lakukan saat ini. Kalian bisa klik icon hewan, nanti akan keluar sebuah pet dari level 1. Untuk meningkatkan levelnya, kalian bisa klik lagi dan nantinya dua pet itu digabung menjadi satu dengan cara ditumpuk. Kalian bisa tarik aja salah satu dari petnya. Semakin tinggi level pet, semakin banyak poin yang akan dikumpulkan. Seperti kata Mimin tadi, menghasilkan uang di sini cukup mudah. Selain mudah, proses penarikannya juga mudah dan cepat. Di sini akan Mimin tunjukkan. Kebetulan Mimin sudah mendapatkan beberapa poin USDT di sini, dan Mimin akan menunjukkan betapa mudahnya melakukan penarikan uang di sini. Pertama, kita masuk dulu ke menu dompet. Terus pilih menu penarikan, dan setelahnya masukkan jumlah dolar yang ingin ditarik di sini. Mimin akan mencoba menarik sebanyak $1 yang dimana nominalnya adalah 15.552. Lalu klik pilihan metode pembayaran. Di sana ada beberapa pilihan dari Dana, Oppo, dan GoPay. Nah, sebelum Mimin lanjutkan, Mimin akan buka lebih dulu aplikasi e-wallet Mimin. Dan Mimin di sini menggunakan aplikasi Oppo. Dan kebetulan di akun Oppo Mimin ada sisa saldo sekitar 74.120. Dan sekarang Mimin akan kembali lagi ke aplikasi Xword. Lalu Mimin lanjutkan pembayaran. Terus di sini ada beberapa pilihan seperti sebelumnya. Karena Mimin menggunakan Oppo, maka Mimin akan pilih Oppo. Terus kalian nanti isi data diri kalian di kolom ini dan cairkan. Dan sekarang kita akan kembali lagi ke aplikasi Oppo dan melihat apakah uangnya benar-benar cair atau tidak. Jadi kira-kira seperti itulah proses penarikan uangnya. Mimin rasa itu cukup mudah. Sekarang kita akan tunggu lebih dulu. Nah, notif masuk cuy. Artinya dananya telah masuk. Saldo Mimin yang awalnya 74.000 sekarang menjadi 89.000 sekian-sekian. Dan ini bukti pembayarannya ya guys. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa aplikasi ini memang real cuy. Baik teman-teman,
Nah, selain cara yang Mimin sebutkan barusan, ternyata masih ada cara lain untuk menghasilkan uang, yaitu dengan cara mengundang teman. Semakin banyak teman yang kalian undang, semakin besar uang yang bisa kalian dapatkan. Dengan perhitungan, setiap orang bisa menghasilkan 0,05 sampai 0,1 USDT. Selain itu, jika teman yang kalian undang memenangkan sebuah game, mereka bisa membagikan hadiahnya kepada kalian. Kode undangan bisa kalian dapatkan di menu undang sekarang. Nanti kalian klik aja, ada sebuah tautan yang bisa kalian bagikan ke media sosial. Nah, begitulah kira-kira. Jadi bisa kita simpulkan bahwa aplikasi ini memang benar-benar membayar. Menghasilkannya cukup mudah, hanya perlu usaha. Dan penarikan uangnya juga cukup mudah. Yang teman-teman harus ingat, undang teman sebanyak-banyaknya. Lalu jangan lupa terus tingkatkan pet kalian agar bisa menghasilkan poin build saat kalian offline. Jangan lupa memainkan game web yang ada di aplikasi, serta jika ada misi muncul segera selesaikan agar bisa lebih banyak menambah poin build. Baik teman-teman, bagi kalian yang ingin mendownload aplikasi ini, kalian bisa klik link tautan yang ada di kolom deskripsi. Aplikasi juga bisa ditemukan di Play Store dan App Store. Serta kode hadiah juga Mimin letakkan di bagian deskripsi. Siapa cepat, dia dapat. Sekian dari Mimin, terima kasih telah mendengarkan. Dan sekarang kita masuk ke bagian alur cerita. Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Disastros Necromancer. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Dan bagi teman-teman yang mencari info karakter cerita ini, Mimin selalu sertakan di deskripsi playlistnya. Serta untuk episode sebelumnya bisa dicek di playlist atau deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Dengan ini Moyu pun mengatakan bahwa kembang api sudah dimulai. Dan ledakan besar pun mulai terjadi hingga tumpukan mayat dari Dragon Kain pun ada di mana-mana. Orang-orang yang melihat hal ini pun bertanya-tanya skill apa barusan itu. Skill itu membunuh para Dragon Kain dalam sekejap. Sedangkan para Dragon Kain sendiri juga bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Skill apa yang digunakan oleh Lin Moyu. Dan nyatanya kembang api milik Moyu masih belum berakhir. Pematik baru mulai dinyalakan. Dan seketika ledakan besar ini pun terjadi. Efek ledakan ini terus berlanjut dan semakin meluas. Para Dragon Kain pun mulai berlarian menghindari ledakan ini. Dan menyebut Moyu sebagai seorang monster. Namun pada akhirnya usaha mereka untuk lari sia-sia. Hingga semua pasukan Dragon Kain barisan terdepan terkena ledakan itu. Bersamaan dengan itu, lencana Moyu mengalami kenaikan level. Moyu pun kaget mengetahui hal ini. Moyu tidak menyangka akan naik peringkat 2 tingkat sekaligus. Di sisi lain, Nizun pun juga kaget melihat hal ini. Dirinya tidak pernah mengira Moyu bisa menaikkan pangkat bintang kolonel secepat itu. Jang Qian pun bertanya-tanya apakah Moyu langsung menjadi jenderal suci. Lalu di saat ledakan masih belum berhenti, tiba-tiba di barisan belakang Dragon Kain ada sosok bayangan misterius dengan tongkat sihir muncul. Moyu pun seketika merasa ada yang aneh. Sosok penyihir itu pun seketika mengaktifkan lingkaran sihirnya dan seketika membuka sebuah gerbang. Dari balik gerbang itu datang sosok lain dan itu adalah Dragon Kain Warrior General level 70.
Ni Jun yang mengetahui ini kaget serta menyebut bahwa itu adalah Dragon Kain Warrior General level 70. Zhang Qian pun menyebut bahwa itu setara dengan profesional manusia evolusi ketiga. Ni Jun pun menyebut bahwa secara logika, Dragon Kain level 70 harusnya tidak bisa datang ke benteng nomor 6. Zhang Qian pun memperkirakan bahwa sepertinya tekanan yang dialami benteng nomor 9 cukup besar. Kekuatan formasi penekanan telah melemah, yang memberikan kesempatan bagi Dragon Kain. Selain itu, dirinya sudah meminta bala bantuan dari benteng nomor 8, tapi akan membutuhkan beberapa waktu bagi profesional level tinggi untuk sampai. Mendengar hal ini, Ni Jun pun menyebut bahwa Moyu masih memiliki banyak skeleton yang tersisa. Moyu harusnya masih mampu bertahan. Lalu di saat yang sama, Dragon Kain Warrior General pun mulai maju menyerang. Bersamaan dengan itu, kembali penyihir Dragon Kain mengcasting sebuah magic skill. Di saat cahaya sihir naik ke atas langit, seketika cahaya ini mempengaruhi semua skeleton milik Moyu, dan seketika kehadiran para skeleton dihapus. Moyu pun menyadari bahwa ini adalah summoning band. Skill summon miliknya telah dibatasi. Dengan ini, Moyu tidak bisa menggunakannya sekarang. Ni Jun yang melihat hal ini seketika panik. Skill summon Moyu sudah jadi tidak efektif lagi. Zhang Qian pun akan mencoba mendesak mereka untuk segera mengirim seseorang sekarang. Orang-orang juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah masalah. Sebagai necromancer, bukankah para summoning adalah asetnya yang paling kuat? Mereka pun bertanya-tanya bagaimana Moyu akan bertarung tanpa makhluk summonnya. Namun mereka merasa heran mengapa Moyu nampak tenang dan tidak nampak panik sama sekali. Di saat Dragon Kain Warrior General semakin dekat, lencana milik Moyu kini perlahan berubah menjadi Jenderal Suci Bintang 0. Dan tak berselang lama, Dragon Kain General sudah melompat ke arah Moyu untuk memberikan serangan. Dengan cepat, Moyu mengaktifkan Skeleton Armor dan serangan itu pun mengenai perisai Moyu. Namun, perisai Moyu itu hanya bisa bertahan sebentar saja dan pecah. Moyu pun tidak menyangka serangan ini sangat kuat. Kembali Moyu membuat dinding dengan Skeleton Fangs untuk menghambat gerakan dari Dragon Kain General. Moyu pun mengatakan meski tanpa skeletonnya, dirinya tetap bisa membunuhnya. Efek dari Enhanced Drop masih belum berakhir. Damage serangan dirinya sendiri sudah lebih dari cukup. Dan seketika Moyu melepaskan skill Soul Blast yang dikombinasikan dengan Skeleton Fangs. Menurut Moyu, walaupun Dragon Kain Warrior General level 70, dia jauh lebih rendah dibandingkan monster-monster yang ada di Eternal Trials. Di saat kritis, Dragon Kain Warrior General pun mengatakan bahwa dirinya ingin membunuh Moyu. Namun dengan cepat, Moyu kembali melepaskan Soul Blast hingga membuat Dragon Kain Warrior General berteriak. Moyu pun menyebut dia sangat keras kepala sekali. Namun di saat itu Moyu kaget perubahan yang terjadi pada Dragon Kain Warrior General. Dragon Kain Warrior General pun menekankan bahwa mereka akan mati bersama. Moyu pun menilai ini situasi yang sangat gawat. Dan seketika cahaya besar menyilaukan muncul. Dan bersamaan dengan itu ledakan besar pun terjadi. Dampak ledakan ini pun sangat kuat hingga memicu sebuah ledakan angin yang sangat besar. Orang-orang pun tidak menyangka hal ini. Dragon Kain Warrior General akan melakukan kamikaze. Sepertinya Lin Moyu benar-benar tak memberinya pilihan lain selain meledakkan diri. Sayang sekali seorang profesional level 37 prajurit termuda umat manusia akan gugur begitu saja. Lin Moyu sudah sangat kuat bahkan ketika summoningnya dibatasi. Dia masih memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Ini sangat disayangkan. Namun dari balik bayang-bayang gempuran asap, orang-orang pun menyadari sesuatu dan meminta semua orang untuk melihatnya. Nyatanya Lin Moyu tidak mati. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana Moyu bisa selamat. Bahkan seorang profesional level 60 pun tidak akan bisa lolos tanpa cedera.
Lalu di sisi lain, Moyo sendiri merasa beruntung. Dirinya selamat berkat talent barunya yaitu Summon Health Link. Pada saat ledakan semua damage terbagi ke semua summonnya. Namun meskipun begitu, pasukan skeletonnya terkena damage yang cukup tinggi. Moyo pun merasa harus berhati-hati lain kali. Jika dua Dragon Kind Warrior General atau Demon tingkat tinggi lainnya menghancurkan diri di saat yang sama, dirinya mungkin akan dalam bahaya. Lalu di saat Moyo kembali berjalan ke benteng, orang-orang pun bersorak untuk Moyo dan memanggilnya dengan sebutan Lord Divine General. Di saat yang sama, Nizun dan Zhang Qian pun turun dari atas benteng. Moyo pun segera menyapa Zhang Qian karena lama tidak bertemu. Zhang Qian pun tertawa dan menyebut itu belum lama sama sekali. Waktu itu dirinya menyadari bahwa Moyo luar biasa, tapi dirinya tidak menyangka Moyo akan menjadi Divine General secepat ini. Kedepannya, dirinya harus memanggil Moyo dengan sebutan Lord juga. Moyo pun menyebut bahwa ini hanyalah sebuah keberuntungan. Jika orang lainnya mengadakan upacara pembangkitan, Moyo khawatir dirinya akan membangkitkan profesi lain. Zhang Qian pun tertawa dan menyebut Moyo sebagai bocah nakal. Lalu Nizun pun mengatakan bahwa situasi di benteng nomor 6 sudah teratasi. Nizun pun bertanya mau kemanakah Moyo selanjutnya. Moyo pun seketika bertanya bagaimana situasi di benteng yang lain. Zhang Qian pun mengatakan bahwa dirinya baru saja bertanya dan semuanya sepertinya cukup stabil. Zhang Qian pun bertanya apakah Moyo ingin membantu benteng yang lain. Mendengar situasi cukup stabil, Moyo pun menyebut bahwa dirinya tidak akan pergi ke sana untuk mencuri merit militer. Moyo juga ingin meminta maaf karena telah mencuri merit dari semua orang yang ada di sini. Mendengar hal ini, orang-orang pun mengatakan bahwa itu tidak benar. Semua musuh dibunuh oleh Moyo, tentu saja semua meritnya adalah hak Moyo. Tak lama kemudian, seseorang pun datang ke benteng nomor 6 dan seketika bertanya di manakah Dragon Kind Warrior Generalnya. Namun seketika orang itu terkejut dengan situasinya yang cukup aman. Nizun segera mendekati profesional itu dan memberitahunya bahwa Dragon Kind Warrior General sudah mati. Orang itu pun bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Mereka semua bahkan belum level 60. Bagaimana mereka bisa membunuh Dragon Kind Warrior General itu? Nizun pun menyebut bahwa Dragon Kind Warrior General mati meledakkan dirinya sendiri. Divine General Lin Moyo memaksanya melakukan itu. Orang itu pun seketika terkejut mendengar kata Divine General dan bertanya bukankah semua Divine General berada di benteng nomor 9. Lalu di saat yang sama Moyo pun muncul di depannya. Orang itu pun seketika menundukkan kepalanya serta menyebut dirinya adalah Divine Kenaik Dongfeng menyapa Lord Divine General Lin Moyo. Moyo pun menyambut baik hal ini dan senang bertemu dengan Dongfeng, serta mengucapkan terima kasih sudah datang untuk membantu. Dongfeng pun menyebut bahwa dirinya hanya menjalankan perintah. Dengan adanya Lord Divine General di sini, Dragon Kind Warrior General bukanlah apa-apa. Dalam pikiran Dongfeng, Dongfeng pun bertanya-tanya mengapa aura dari Lin Moyo hanya menunjukkan bahwa dia berada di level 37. Dongfeng pun mengerti, Moyo pasti berpura-pura lemah dan sengaja menyembunyikan levelnya. Lalu saat ini Moyo pun terus memikirkan soal pertempuran barusan. Moyo masih tidak menyangka musuhnya akan menggunakan skill Summoning Band di perang ini. Sepertinya itu akan jadi salah satu kelemahan dirinya. Moyo pun merasa bahwa dirinya harus bertanya pada Master mengenai ini. Apakah ada solusi baginya? Lalu saat ini Moyo kembali ke kediaman Master Meng Anwen dan segera menyapanya. Meng Anwen nampak kaget Moyo sudah kembali dan Meng Anwen semakin kaget mengetahui bahwa Moyo telah menjadi seorang Divine General. Meng Anwen pun segera bertanya bagaimana Moyo bisa naik secepat itu. Moyo pun menyebut bahwa dirinya menjadi Divine General setelah menghancurkan seluruh Legion Dragon Kind di benteng nomor 6. Meng Anwen pun tidak terlalu kaget mendengarnya karena Moyo memang memenuhi syarat untuk menjadi seorang Divine General. Meng Anwen pun menyebut bahwa Master Bai saat ini pergi ke benteng nomor 9, tapi dia harusnya akan segera kembali.
Dan di saat yang sama, Bai Yeyuan kembali dan kaget melihat Moyu juga sudah kembali. Dan perasaan kaget Bai Yeyuan juga sama dengan Meng Anwen saat melihat lencana milik Moyu. Dan kembali, Moyu menceritakan kejadian yang ada di benteng nomor 6. Bai Yeyuan pun tertawa mendengar cerita ini dan menyebut Moyu sebagai anak hebat. Moyu menghancurkan seluruh legion sendirian dan bahkan meninggalkan legionnya untuk menikmati merit dan poin pengalaman. Bai Yeyuan pun meminta Moyu untuk tidak terlalu merasa bersalah. Umat manusia membutuhkan pejuang tingkat Divine juga. Jika mereka bisa memiliki Divine General muda seperti Moyu, Bai Yeyuan yakin mereka akan bersedia membiarkan Moyu mendapatkan semua merit. Apalagi Moyu sudah menghancurkan seluruh legion. Bai Yeyuan mengatakan jika ada orang yang tidak puas, pukul saja mereka. Tidak perlu menyia-nyiakan kata-kata Moyu. Pukul mereka sampai mereka tunduk. Lalu Moyu pun mengatakan kepada Master Bai bahwa summoningnya dibatasi di benteng nomor 6 tadi. Moyu pun bertanya apakah ada solusi untuk masalah ini. Bai Yeyuan dengan tawanya menyebut bahwa hal itu tentu saja ada, tapi level Moyu masih belum cukup tinggi. Paling tidak, Moyu harus mencapai level 40 evolusi kedua untuk menggunakannya. Dan segera Bai Yeyuan membawa Moyu ke suatu tempat. Kemudian berpindah ke ruang kepala Genesis Institute Mo Xinghe. Mo Xinghe sendiri kaget dengan kedatangan Bai Yeyuan. Bai Yeyuan pun seketika memberitahu Moyu bahwa dia adalah kepala Genesis Institute Mo Xinghe. Dia juga adiknya Mo Xinghai. Dia adalah profesional level 89 dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Divine level. Dia sangat mungkin menjadi orang ke-11 yang mencapai Divine level di Kekaisaran Sensia. Mo Xinghe pun seketika bertanya apakah anak muda ini murid dari Bai Yeyuan. Bai Yeyuan pun membenarkan hal tersebut dan bertanya mengenai pendapat Mo Xinghe mengenainya. Mo Xinghe pun menyebut bahwa dia memang tidak buruk, tapi Bai Yeyuan membawa seorang murid yang bukan murid Genesis Institute-nya ke sini hingga Bai Yeyuan bisa secara terang-terangan mencuri sumber daya Genesis Institute-nya. Bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Bai Yeyuan pun tertawa dan bertanya apa maksud Mo Xinghe mencuri sumber daya. Muridnya adalah seorang pelajar terbaik yang terkenal di seluruh negeri dan seorang siswa Akademi Xiazing. Dia sangat memenuhi syarat untuk bergabung dengan Institut Mo Xinghe. Jika Mo Xinghe tidak percaya, maka Mo Xinghe bisa memeriksanya sendiri. Mo Xinghe pun mengerti dan akan segera memeriksanya dulu, serta meminta Bai Yeyuan untuk mengirimkan informasi siswa muridnya kepada dirinya. Bai Yeyuan pun meminta Mo Xinghe untuk tenang dan jangan terkejut. Dalam pikiran Mo Xinghe, Bai Yeyuan sungguh dramatis, meminta dirinya jangan kaget memang seberapa baguskah muridnya ini. Saat data Moyu ditampilkan, Mo Xinghe sangat kaget mengetahui bahwa pencetak skor terbanyak nasional tahun ini hanyalah berada di level 37. Mo Xinghe pun bertanya-tanya mengapa Moyu memiliki 110.000 kontribusi poin. Bagaimana Moyu melakukannya? Bai Yeyuan pun seketika bertanya, tahukah Mo Xinghe orang tua itu menerima murid? Mo Xinghe pun menyebut bahwa dirinya mengetahuinya. Murid itu adalah seorang yang sangat jenius. Lelaki tua itu hanya menerima satu murid sepanjang hidupnya, mencurahkan seluruh upaya untuk melatih murid itu. Bai Yeyuan pun memberitahu Mo Xinghe bahwa murid lelaki tua itu bernama Lin Mohan. Dia adalah kakak dari Lin Moyu. Mo Xinghe pun nampak sangat terkejut mengetahui kenyataan ini. Dalam pikiran Mo Xinghe, ini adalah satu keluarga, garis keturunan yang sama. Kakak perempuan Moyu sudah sangat kuat, jadi sebagai adik laki-laki Moyu pasti tidak akan lebih buruk lagi. Di samping itu, Bai Yeyuan pun meminta Moyu untuk menunjukkan lencana militernya kepada Mo Xinghe dan kejutkan dia sampai mati. Moyu pun mengerti dan segera memperlihatkan rencananya. Mo Xinghe pun kembali dibuat kaget hingga tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Dalam pikirannya, meskipun itu bintang 0, dirinya level 89 hanyalah Divine General bintang 1. Bukankah ini berarti pemuda level 37 ini memiliki peringkat yang sama dengan dirinya? Jika Moyu memperoleh manfaat itu sendiri, maka kemampuan bertarungnya yang sebenarnya mungkin jauh melampaui levelnya. Dalam hal ini, memiliki 110.000 poin kontribusi bukanlah hal yang mengejutkan. Lalu kembali Mo Xinghe memperhatikan sesuatu yang ada di punggung tangan Moyu dan menyadari bahwa itu adalah Primordial Rune. Mo Xinghe tidak menyangka Moyu selamat dari 10 hari berbahaya di Eternal Trials. Lalu Mo Xinghe pun menyebut menurut peraturan akademi, siswa Lin Moyu memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Institut Genesis. Tapi sesuai aturan, Moyu tetap perlu menjalani tes. Dengan ini, Mo Xinghe pun segera mengajak Moyu untuk mengikuti dirinya, lalu berpindah ke Institut Genesis. Mo Xinghe mengatakan bahwa hari ini kebetulan adalah hari penilaian lembaga Genesis. Para siswa sedang menjalani tes kecil. 3 institut teratas mengadakan penilaian kecil setiap bulan, dengan ujian besar setiap tahun. Jika ada siswa yang gagal, mereka akan segera dikeluarkan dari institut dan dilarang masuk lagi selama 5 tahun. Dan saat itu perhatian Moyu teralihkan dengan tes yang sedang berlangsung, di mana saat ini seseorang sedang menghadapi Abyssal Demon. Dan ternyata orang itu adalah Su Sheng. Kemudian Mo Xinghe mengatakan bahwa penilaian hari ini adalah bertahan 1 menit melawan musuh. Mo Xinghe pun bertanya apakah Moyu mau mencobanya. Moyu pun mengerti dan akan mencobanya. Lalu orang-orang yang hadir di institut ini pun tahu dan kenal siapa Moyu. Mereka pun bertanya-tanya apakah itu benar-benar Lin Moyu. Apakah dia akan bergabung dengan institut mereka. Mereka pun menyebut akibat Moyu, institut mereka menjadi bahan tertawaan di waktu itu. Su Sheng sendiri bertanya-tanya mengapa Moyu datang ke sini. Lalu seorang guru pun mengatakan bahwa Moyu sekarang level 37 dan mereka akan menstimulasi demon level 47 untuk Moyu. Selama Moyu bertahan selama 1 menit, Moyu akan lulus. Moyu pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini dan seketika sesosok demon pun mulai muncul. Orang-orang yang ada di sana pun menyebut bahwa Moyu cukup arogan. Entah dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Namun sebagian dari mereka memaklumi pendatang baru selalu seperti itu. Mereka akan mengoreksi diri mereka sendiri setelah beberapa waktu, sama seperti Su Sheng. Mereka juga menyebut bahwa di sini tidak kekurangan profesi legendaris. Mereka pun bertanya-tanya mengapa Moyu secara pribadi diantar oleh kepala institut. Lalu saat ini Moyu mengetahui bahwa demon yang ada di depannya saat ini adalah Abyssal Knife Demon level 47. Orang-orang juga seketika kaget, yang muncul adalah Abyssal Knife Demon. Ini adalah Abyssal Demon yang paling sulit. Dengan ini Lin Moyu akan hancur. Dan seketika guru pun memulai tesnya. Dan segera Abyssal Knife Demon maju. Dan Moyu tanpa berbasa-basi mengaktifkan skill Skeleton Fangs. Dan seketika tombak-tombak tulang menusuk Abyss Knife Demon. Moyu pun seketika bertanya kepada guru apakah ini bisa dianggap lulus. Guru pun dengan ekspresi terkejutnya menyambut bahwa Moyu lulus. Orang-orang juga sangat kaget melihat hal ini. Moyu membuat Abyss Knife Demon terbunuh hanya dengan 1 serangan. Selain itu, demon itu 10 level lebih tinggi daripada Moyu. Mereka pun bertanya-tanya berapa banyak waktu yang digunakan Moyu untuk menyelesaikan ini. Apakah itu 10 detik? Mereka pun menyebut sulit bagi orang lain untuk bertahan bahkan 10 detik. Tapi Moyu malah membunuh demon itu dengan sangat cepat. Di sisi lain, Su Sheng yang melihat Moyu mengatakan bahwa Moyu semakin bertambah kuat. Kesenjangan antara mereka semakin melebar. Lalu Mo Xinghe pun mengucapkan selamat kepada Moyu karena lulus ujian. Mulai sekarang Moyu adalah anggota Institut Genesis. Moyu pun berterima kasih kepada Mo Xinghe untuk hal ini. Di samping itu, guru itu pun merasa heran dan bertanya-tanya mengapa dirinya merasa sikap Mo Xinghe terhadap Moyu sedikit aneh. Mo Xinghe tidak seketat saat dia berbicara dengan institut lain atau bahkan dengan mereka. Sepertinya Mo Xinghe berbicara dengan orang yang setara. Guru ini pun bertanya-tanya siapakah Lin Moyu sebenarnya. Kemudian berpindah di luar Institut Genesis.
Bai Yuan pun bertanya mengapa Moyu tidak bertanya kepadanya mengapa dirinya mengizinkan Moyu bergabung dengan Institut Genesis, alih-alih membiarkan Moyu bergabung dengan Divine Creation Institute. Moyu pun mengatakan bahwa Master Bai pasti punya alasan untuk melakukan hal ini. Dirinya percaya Master Bai itu tidak akan menyakiti dirinya. Bai Yuan menjelaskan bahwa ada seorang lelaki tua di Divine Creation Institute. Dia menerima kakak Moyu sebagai muridnya dan Lin Mohan adalah satu-satunya muridnya. Sejak orang tua itu menerima murid, dia akan menggunakan semua upayanya untuk melatihnya, dan sumber daya dari Divine Creation Institute pasti akan diberikan kepada Lin Mohan dan bukan kepada Moyu. Meskipun dirinya sendiri memiliki banyak sumber daya, namun tidak sedalam orang tua itu. Lebih jauh lagi, di Institut Genesis ada sesuatu yang sangat penting bagi Moyu, yang dapat sangat meningkatkan peluang Moyu untuk meningkatkan profesi selama evolusi job ketiga. Moyu pun seketika bertanya, bukankah sudah ada elemental Divine Stone? Bai Yuan menyebut bahwa kedua item tidak akan saling melawan, kemungkinannya dapat ditumpuk. Mengenai benda apa itu, dirinya juga tidak yakin, yang dirinya tahu hanyalah seberkas cahaya. Itu terletak di inti Institut Genesis dan hanya akan dibuka pada waktu tertentu. Dirinya tidak akan bisa membantu Moyu dalam hal ini. Moyu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kemudian di tempat lain di pesisir pantai, orang-orang saat ini sedang berkumpul. Lalu seseorang dari mereka bertanya kepada kakak seniornya yang bernama Ling Yizhan. Karena sebelumnya Ling Yizhan bilang bahwa pernah bertemu Lin Moyo di Eternal Trials. Bisakah Lin Yizhan menceritakan kisahnya? Ling Yizhan pun mengerti. Ling Yizhan pun memberitahu mereka apa yang coba Lin Moyo lakukan di Eternal Trials. Ling Yizhan pun bertanya apakah mereka semua tahu kalau ada bos level 55 di Eternal Trials yang bernama The Great Earth Cantivede. Mereka pun mengetahuinya. Itu adalah bos yang sangat menakutkan. Ling Yizhan pun mengatakan bahwa Lin Moyo melawan bos itu sendirian. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi karena komik di web yang Mimin ambil gak nentu sekarang. Sekian dan terima kasih.